Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sangat senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita dapat memuliakan dan memuji kebesaran nama Bapak Yahweh. Dan sekaligus kita tahu bahwa hari ini kita merayakan Hari Raya Yom Kippur. Perayaan Hari Raya Yom Kippur itu ada di 10 Tishri. Dan kita berada dalam satu masa yang sangat indah karena kita berada di tahun Semitah. Dan tahun Semitah ini saya katakan tahun yang sangat genting bagi kita karena Yesua bisa saja datang di tahun Semitah, saudara-saudara. Jadi kita perlu memperbaiki kehidupan kita menjadi jauh lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Malam hari ini saya mendapatkan satu tema, yaitu Ku ingin hidup bersamamu Yesua dalam kemurahan kasih-Mu. Satu tema yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Satu tema yang cukup bagus, karena di tema itu tentu arah tujuannya supaya kita bisa hidup bersama dengan Yesua. Lalu hidup yang bersama Yesua itu yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita ketahui. Hidup bersama Yesua itu bukan berarti saudara itu kalau ibadah macam begini itu hidup bersama Yesua. Saudara tinggal di pastori itu hidup bersama Yesua. Atau bahkan saudara tidur di sini itu hidup bersama Yesua. Bukan, saudara. Bukan itu. Tetapi hidup bersama dengan Yesua itu adalah orang yang pikiran dan hatinya itu selalu terpaut kepada Dia. Itu baru hidup bersama. Sama seperti seseorang yang saling mencintai. Seseorang yang saling mengasihi. Sekalipun dia punya jarak yang cukup jauh, orang menyebut dengan istilah long distance, tapi tetap pikiran dan hatinya itu tidak bisa jauh, saudara. Itu artinya menyatu. Sama seperti ketika kita punya tema, Aku ingin hidup bersamamu Yesua. Perhatikan kata ingin. Kalau kita hanya ingin saja, tanpa kita melangkah, saya rasa nggak mungkin kita bisa hidup bersama Yesua. Jadi sekali lagi, hidup bersama Yesua itu bukan kita tinggal di pastori, kita tinggal di kehilat, bahkan tidurnya di panggung sekalian. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi hidup bersama Yesua adalah orang yang pikiran dan hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Dan bukan cuman itu saja. Itu baru langkah awal. Langkah berikutnya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, buatlah sebuah pertanyaan kecil. Kalau saya melakukan ini, kira-kira Tuhan itu senang apa enggak? Kalau Tuhan enggak senang, ya sudah, jangan dilakukan. Jadi orang yang betul-betul hidup bersama, itu enggak cuman fisiknya saja yang bersama, tetapi juga hatinya harus bersama. Apalagi di hari-hari terakhir ini, kalau sampai kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan, jujur saya khawatir sekali ketika bunyi sangkakala saat Yesua datang di awan-awan yang permai. Jangan-jangan kita ketinggalan, saudara. Apalagi dalam dunia iman Kristen pada umumnya, bahkan ada yang tidak percaya dengan rapture. Tidak percaya dengan pengangkatan. Padahal dalam kitab suci itu jelas-jelas tertulis bahwa nanti
Yesua sebagai mempelai pria kita, dia akan menjemput kita di awan-awan. Dan rapture atau pengangkatan itu adalah berakhirnya zaman Roh Kudus. Roh Kudus nggak akan ada di dunia ini. Artinya apa? Dunia tanpa Tuhan. Saudara mau cari Tuhan dimanapun, nggak akan bisa ketemu. Karena Roh Kudus kembali. Nah, kembalinya Roh Kudus, itu dia tidak sendiri, tapi ngajak kita. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang dikenal dengan rapture. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham? Ya, jadi pikiran dan hati kita selalu berarah kepada Tuhan. Tindakan apapun, kita akan selalu mempertanyakan dengan pertanyaan kecil, kalau saya melakukan ini kira-kira Tuhan itu suka apa tidak? Kalau tidak ya jangan. Kalau suka ya kita boleh lakukan. Lah taunya suka dari mana? Ya dari kitab suci. Seringnya kita membaca firman Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keinginan hidup bersama dengan Yesua, saya rasa semua orang pasti ingin. Tetapi seberapa banyak orang yang bisa berhasil betul-betul hidup bersama dengan Yesua? Saya ambil sebuah contoh saja. Orang yang katanya hidup bersama dengan Yesua atau hidup bersama Tuhan, tetapi selalu berpikir negatif dan membiarkan adanya pertengkaran, apakah itu bisa disebut hidup bersama Yesua? Saya rasa kok tidak, saudara. Jadi tema ini sebetulnya akan ngurek-ngurek hati kita. Mau nggak ketika hati kita diorek-orek, dikeluarkan hal-hal yang buruk? Sekarang ini banyak orang yang begitu mudah marah, begitu mudah emosi, begitu mudah kepahitan, arahnya selalu berputar-putar di situ. Ini berbahaya loh saudara-saudara. Saya bahkan berpikir, apa jadinya ketika hati saudara masih ada rasa pahit dengan orang lain, dan ternyata Yesua datang. Apa jadinya? Ini betul-betul sangat menakutkan, saudara-saudara. Padahal masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah betul-betul di depan mata kita. Penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Firman Tuhan melalui Yohanan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai ayat 18 sedang dalam penggenapan di atas muka bumi ini. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa itu wajar-wajar saja, tetapi saya katakan peraturan-peraturan yang ada di dunia ini sifatnya global, sama. Dan itulah penggenapan dari kitab Gilyahna tadi. Orang tidak sadar bahwa anti Hamasyah sudah dimulai. Orang mungkin akan, wah itu kan sudah dari dulu, betul. Tapi apa yang dilakukan dulu dengan sekarang sangat berbeda sekali. Karena sekarang ini kita ada nilai plus, yaitu adanya rapture atau pengangkatan. Jadi saya berpikir tema ini cukup baik untuk kita mencoba untuk melakukannya, saudara-saudara. Yaitu kita perlu belajar untuk melihat apakah benar pikiran saya ini masih berada dalam jalan yang negatif. Atau kita berada di jalan yang benar. Bersama dengan Tuhan itu tentu tidak akan berpikir negatif.
dan tidak membiarkan pertengkaran itu meledak. Saya yakin, ini keyakinan saya ya, saya berharap keyakinan saya itu tidak benar. Saya yakin banyak di antara saudara yang di dalam hatinya masih ada rasa pahit dengan orang lain. Harapan saya enggak benar, saudara. Coba ya saya tes, saya uji. Siapa di antara saudara yang hatinya saat ini sedang punya kepahitan yang sangat luar biasa? Angkat tangan. Wih, hebat. Saudara yang di rumah bagaimana? Sekarang saya balik. Siapa yang hati saudara saat ini bebas dari rasa pahit dan kedengkian? Angkat tangan. Lah terus yang enggak angkat tangan itu bagaimana? Sekarang yang tidak angkat tangan sekarang. Ayo, yang mana tadi enggak angkat tangan? Oh, enggak angkat tangan juga, saudara. Iya, iyalah ini yang harus kita perlu perbaiki, Bapak Ibu. Kita belajar untuk responsif. Saya kalau nyampein firman Tuhan kan responsif ya. Saya ingin ada interaksi, ada dialog dengan jemaat. Supaya kita paham. Percuma saya ngomong lama di sini, sampai mulut saya ngumpluk, kalau saudara nggak ngerti ya percuma, saudara. Capek tok ngumpluknya banyak di sini. Jadi lebih baik kita perlu belajar, koreksi diri, apakah benar hari ini, saat saya ada di kehilat ini, atau Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, betul-betul hatimu free, bebas dari rasa pahit. Kalau saudara bisa masuk dalam level ini, maka saudara adalah orang yang betul-betul layak hidup bersama dengan Yesus. Tapi kalau saudara masih ada rasa pahit, jawab saja masing-masing. Saya nggak perlu saudara pamer, dan saya juga yakin seperti tadi, apa yang menjadi keyakinan saya ternyata terjadi. Nggak ada yang berani pamer, aku kepahitan. Nggak ada, saudara. Makanya sekarang saya katakan, udah Anda jujur saja di hadapan Tuhan. Hatimu pahit, engkau tidak akan bisa berjalan bersama Yesus. Enggak akan. Saya harus berkata tegas. Kenapa? Karena Yesus itu, yang ada di dalam hatinya itu hanya belas kasihan. Yang ada di dalam hatinya itu adalah kekuatan cinta yang terbesar di atas muka bumi ini. Kalau kita disebut orang yang cinta kepada Bapa Yahweh, tetapi ternyata hati kita itu tidak seperti itu, terus posisi kita itu ada di mana? Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Saya akan coba untuk ngorek-ngorek hati saudara malam ini. Saya berharap saudara tidak tersinggung ataupun kepahitan hati dengan saya. Coba kita lihat hal-hal apa yang bisa memicu pertengkaran. Jika saudara memang betul ingin hidup bersama dengan Yeshua, maka ada satu hal di mana hal yang kecil hilangkan. Hal yang besar dibikin kecil, bila perlu dilenyapkan seketika itu juga. Bukannya malah diumbar, kemudian saudara cerita sana sini, kamu tahu nggak si A itu begini-begini, wah dia bencinya luar biasa. Ini bahaya saudara. Kita tidak tahu loh kapan hari kematian kita. Saya selalu mengarahkan ini kepada saudara. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan saya banyak mendapatkan WA dari banyak orang, sampai kadang-kala saya kalau mau balesin, bingung ini mana dulu, rentengan banyak sekali saudara-saudara. Ada yang konseling, ada yang bertanya, biasanya yang konseling saya abaikan dulu, karena pasti lama. Jadi hal-hal yang
memerlukan jawaban singkat, saya balasin dulu. Tapi karena dasar saya manusia, yang sudah saya pikir nanti saja malah kebablasan. Nah, itu juga bisa memicu kepahitan. Saya WA kok ora dibales. Nah, ya kan Bapak Ibu? Jadi hal-hal yang sepele itu bisa menjadi besar. Orang jabat tangan saja, enggak diliatin wajahnya, orang bisa kepahitan. Begitu mudahnya orang bisa masuk dalam kepahitan. Makanya dibutuhkan hati yang penuh pengampunan. Hati yang menyadari bahwa ketika seseorang itu wajahnya tidak seperti apa yang kita inginkan, kita tetap belajar untuk berpikir positif. Ada banyak orang yang nampaknya ramah tadinya, begitu ketemu saya, wajahnya cembetut. Saya akan berpikir bahwa orang ini mungkin masih ada masalah. Orang ini mungkin perlu ditolong. Tapi kalau orang berpikir negatif, dia akan berkata, wah orang kok wajahnya kok senep kayak pepaya busuk. Ya, nggak nyaman banget dilihat. Jangan-jangan dia benci sama saya. Nah kalau sudah seperti itu, pikiran liar akan ngomong, iya kamu itu dibenci sama dia, jadi ngelodroh kemana-mana Bapak Ibu. Memperbaiki sikap hati supaya bersih, itu sebetulnya dibilang mudah, ya sangat mudah. Tetapi dibilang susah, ya sangat susah. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan berani ambil sebuah komitmen. Kenapa tadi saya katakan kita berada di tahun Semitah. Jangan saudara pikir, oh Yesua datang itu berarti di perayaan Yom Kippur kemarin. Betul, itu bisa terjadi. Tetapi ingat, di perayaan ini itu memiliki rentang waktu yang panjang. Karena tahun Semitah itu berbeda dengan tahun-tahun yang biasa. Tahun Semitah itu memiliki waktu 1 tahun penuh. Makanya saya katakan kita ada di tahun yang genting saat ini. Karena bisa saja Yesua datang hari ini, atau nanti malam, atau mungkin lusa, atau di akhir tahun Gregorian ini. Bisa saja terjadi. Pokoknya di tahun Semitah ini, kita betul-betul hati-hati Bapak Ibu. Terus kalau orang tanya, lah kalau ternyata di tahun Semitah ini enggak datang bagaimana? Ya enggak apa-apa. Itu haknya dia kok. Tapi yang benar adalah kita melakukan yang terbaik. Karena datang mau kapanpun no problem, kita sudah enggak ada masalah kok. Yang bermasalah itu adalah bisa enggak kita mempertahankan iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Itu yang penting saudara. Saya sangat bersyukur di hari-hari ini. Hampir tiap hari saya membaptis orang. Walaupun secara streaming. Banyak orang yang sudah langsung menyadari, oh ya saya salah. Karena orang bisa masuk baptisan pembaharuan itu juga anugerah loh. Saya pernah memberitahu kepada seorang pendeta. Pendeta loh ini, dia sudah memanggil nama Yahweh loh. Saya katakan, Bapak mesti baptis pembaharuan. Dia bilang tidak. Loh kenapa tidak? Lah dulu kan sudah. Betul Pak, dulu sudah. Ya, tapi kan yang dipergunakan untuk meterainya itu atas nama sesembahan yang lain. Tuhan kan tahu hati. Oh ya sudah, kalau sudah seperti itu ya saya kalah sudah saudara. Karena selalu mengatakan Tuhan itu tahu hati. Tapi alam semesta gak bisa begitu saudara. Dulu Anda dimeterai dalam nama siapa? Kalau meterainya itu dalam nama berhala, itu spiritnya kuat loh. Nanti Anda di kursi pengadilan, spirit itu akan tuntut saudara. Dia akan berkata, ingat loh orang ini nggak bisa masuk ke surga. Nggak bisa masuk Syamayim. Dia milik saya.
dulu dimeterai atas nama saya. Ayo, Anda mau lari kemana? Kesempatan tidak ada sudah. Tapi saya bersyukur akhir-akhir ini saudara. Sekalipun cuma satu, kadang dua suami istri, kadang tiga bersama anak-anak. Ya. Saya bersyukur karena mulai banyak orang yang menyadari, oh ya meterai saya salah. Diperbaiki mumpung masih ada kesempatan. Kita ada di tahun PBET yang saya terangkan kemarin. Kesulitan-kesulitan hidup kita, kesuksesan-kesuksesan hidup kita pun diawali dari mulut. Kalau mulut kita mengucapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, maka hal yang luar biasa itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingin hidup bersama Yesua? Persiapkan hati dan pikiran saudara. Agar saat saudara benar-benar hidup bersama Tuhan di dunia ini, tidak melukai hati Tuhan. Ingat, sesembahan kita Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMashiach juga punya perasaan. Jadi saya katakan tema ini sangat cocok. Karena kita berada di hari raya Yom Kippur. Saya bisa menyebut juga dengan istilah hari raya Gerafirat. Di mana Bapak Yahweh itu membersihkan diri kita dari segala noda dosa dan kotoran dunia. Saudara tahu bagaimana para imam besar pada waktu hari raya Yom Kippur masuk ke ruang Maha Kudus. Walaupun di kitab suci kita tidak diceritakan secara detail. Tetapi saya mendengar sebuah kisah tradisi dari orang Yahudi. Dia berkata, setiap imam besar yang mau masuk ke ruang Maha Kudus, di mana mereka memintakan ampun atas semua dosa bangsa Israel, imam besar itu harus mengkuduskan diri secara total. Dan saat dia masuk pun, pinggangnya diikat pakai tali. Dia masuk ke dalam. Saudara tahu, jubah imam besar itu ada lonceng-loncengnya kecil, saudara. Jadi kalau jalan itu bunyi, keropiak-keropiak gitu, saudara. Kelinting-kelinting, dia masuk ke dalam. Kalau nggak kedengeran bunyinya, saudara mesti tahu bahwa imam besarnya mati di dalam. Nah kalau mau ngambil, bagaimana cara ngambilnya? Tarik talinya, betul nggak saudara? Orang nggak bisa sembarangan masuk main cerundul gitu, ikut mati juga. Saudara ingat itu, tabut perjanjian waktu dipegang sama Uza atau Ahio ya. Uza dan Ahio yang pegang tabut perjanjian itu sampai dia kayak kesetrum, dia mati kan. Itu yang terjadi di ruang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo. Kalau kita melihat betapa sucinya hari raya Gerafirat ini. Kalau saudara lihat sejarah konflik Israel, saudara akan melihat bagaimana hari raya itu ada pembelaan Tuhan ketika Israel dikeroyok oleh negara-negara lain. Ketika mereka sedang berpuasa, dalam puasa 25 jam itu. Mereka sedang berada di bait suci. Tentara-tentara musuh menyerang, tank begitu banyak. Tetapi di hari raya Gerafirat itu, Bapak Yahweh sendiri yang melindungi orang-orang Israel. Tentara-tentara musuh lari tunggang langgang karena dia melihat ratusan tank menghadapi mereka. Padahal tentaranya nggak ada yang di medan perang, nggak ada. Lalu siapa tank-tank yang datang itu? Itulah pertolongan dari Bapak Yahweh. Demikian juga kita saat ini, saudara. Banyak masalah kesulitan dalam perekonomian seperti apapun. Orang cenderung kebingungan dan meninggalkan Tuhan.
Tapi kita yang ngerti akan firman Tuhan, bukan kita malah menjauh dari Tuhan, tapi justru semakin mendekat akan tangan kasih-Nya. Dan saya percaya, ini iman saya. Dalam kesulitan yang maha hebat seperti apapun di dunia ini, Bapak Yahweh memiliki kuasa untuk melindungi kita semuanya. Ya, boleh beri tepuk tangan, haleluya. Jadi jangan pernah ragukan kasih-Nya, saudara. Jangan pernah ragukan. Kalau kita melihatnya kesengsaraan, saudara akan ragu. Tapi kalau saudara melihat bagaimana cinta Bapak Yahweh kepada manusia, wow, kita nggak akan ragu. Kekuatan cinta kita kepada Dia semakin dalam. Dan kita akan berkata, Tuhan, tak akan pernah kulepaskan tangan-Mu. Karena benar-benar aku bukan cuman ingin, tapi aku mau dan tinggal bersama-Mu. Kita bersyukur, saudara, kita punya Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Roh Kudus itulah rohnya Yahweh yang diturunkan ke dunia ini pada saat Yesua kembali ke Shamayim. Artinya kita tidak sendiri, tetap ada Tuhan bersama kita. Tapi waktu masa Roh Kudus di dunia ini sudah hampir berakhir. Jadi kalau sudah hampir berakhir, ya kita mesti harus berhati-hati, saudara-saudara. Nah, saya mengatakan kita ini kalau berbicara tentang Yom Kippur, tentu saja kita tidak terlepas dari apa yang namanya kasih karunia. Kasih karunia yang Bapak Yahweh berikan kepada bangsa Israel adalah ketika dosamu sudah menumpuk setinggi gunung, itu dihilangkan oleh Tuhan. Dengan apa? Perayaan Yom Kippur mereka mempersembahkan domba. Tetapi sejak Yesua mati di atas kayu salib, Yesua itulah sebagai domba pesah kita. Dialah yang mengampuni dan menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Jadi kita tidak perlu mengorbankan domba, karena yang jadi dombanya adalah Yesua HaMasiah sendiri. Itulah kasih karunia, Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Jadi yang namanya kasih karunia itu, saudara mesti ngerti. Yang namanya kasih karunia adalah kita orang goyim, ya, kita orang goyim, goyim itu bangsa-bangsa ya. Goy itu artinya bangsa. Kalau ditambah im, goyim itu bentuk jamak, itu bangsa-bangsa. Saudara dan saya ini orang goyim, non-Yehudi. Tetapi ketika Yesua mati di atas kayu salib dan menjadi penyelamat atas umat manusia di atas muka bumi ini, maka kita yang adalah orang goyim, kita dientenkan, dimasukkan ke dalam karya keselamatan sama persis seperti orang Yahudi. Makanya kita disebut sebagai orang Israel rohani. Fisiknya kita bukan Israel, saya keturunan Chinese. Ada yang keturunan orang Batak, ada yang keturunan orang Jawa. Tapi ketika Yesua mati, kita semua menjadi Israel rohani. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Dan saya perlu kasih tahu ya Bapak Ibu bahwa yang namanya kasih karunia itu bukan seperti apa yang disampaikan oleh banyak orang-orang Kristen pada umumnya. Yaitu apa? Dengan kasih karunia, Torah itu tidak berlaku. Mana ayatnya kasih karunia Torah tidak berlaku, saudara? Enggak pernah ada. Justru Yesua mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini tidak menghapus Torah.
tetapi aku menggenapi Torah, saudara-saudara. Jadi Yesua tidak menghapus Torah. Paulus juga tidak menghapus Torah. Orang Kristen menghapus Torah. Bagaimana saudara bisa hidup bersama Yesua kalau saudara menghapus Torah? Ini yang harus kita pahami, saudara. Nah, orang berpikir bahwa kalau Torah itu, yaitu supaya selamat mengorbankan domba. Tapi kita keliru kalau berpikir seperti itu. Justru kita itu karena pengorbanan Yesua, kita sudah diselamatkan. Jadi kita tidak perlu lagi mengorbankan domba. Kenapa? Karena Yesua itulah sebagai Torah kehidupan atau Torah Hayim. Paham Bapak Ibu? Sekarang kalau saya buat sebuah pertanyaan. Terus bagaimana dengan orang-orang Israel yang sekarang mengorbankan domba? Saya katakan memang mereka mengorbankan domba, tetapi secara pola Torah tidak sah. Kenapa? Karena untuk mengorbankan domba yang disebut dengan menghapus dosa, itu harus ada tabut perjanjiannya. Karena dipercikkan darahnya ke situ. Ada bait sucinya. Iya toh? Ada Kohen Gadolnya atau imam besar. Tapi sekarang tidak ada, saudara-saudara. Bagaimana mereka disebut pengorbanannya itu sah, tidak sah. Dan mereka dipaksa untuk melihat satu sosok yang sudah mengorbankan diri, mencurahkan darahnya, yaitulah Yeshua HaMashiach. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Yesua itu adalah Torah Hayim, Torah kehidupan. Artinya, kalau saudara ingin menjalankan Torah, ikuti gaya hidupnya Yesua. Engkau menjalankan Torah. Paham Bapak Ibu? Karena Yesua itu adalah Torah kehidupan, Torah Hayim. Nah, Yesua itu istilahnya jadi apa ya? Way of life kita. Gaya hidup kita itu ya Yesua. Gitu loh Bapak Ibu. Contoh konkretnya itu begini tentang kasih karunia ya. Supaya saudara enggak bingung saudara. Karena kebanyakan orang-orang Kristen pada umumnya kalau sudah bicara kasih karunia itu jadi menghapus Torah. Itu keliru sama sekali saudara. Sekali lagi yang disebut kasih karunia bukan menghapus Torah. Kita orang goyim tidak ada hak sama sekali untuk menghapus undang-undang yang sudah ada. Saya ambil sebuah analogi yang gampang begini. Saya ini kan keturunan Tionghoa, saudara. Orang Chinese istilahnya, keturunan Chinese. Ya, orang Tionghoa. Wong tenggelang, ngomongnya kan begitu ya. Nah, saudara tahu, saya di Indonesia ini, saya mendapatkan kasih karunia dari negara Indonesia. Kenapa? Karena saya tidak perlu perang melawan Jepang atau Belanda, tidak perlu. Karena zaman dulu pahlawan-pahlawan kita sudah berperang, dan Indonesia sudah merdeka. Jadi ketika saya menjadi warga negara Indonesia, itu berarti saya mendapatkan kasih karunia dari negara Indonesia. Menurut saudara benar atau salah? Benar. Ikuti ya, ikuti saya saudara. Ketika saya sudah menjadi warga negara Indonesia, saya dilarang keras membawa hukum Republik Tiongkok. Tidak boleh, saudara. Kalau dulu mungkin saya nenek moyangnya dari sono, tapi begitu saya menjadi warga negara Indonesia, hubungan saya dengan kekasih lama putus. Paham Bapak Ibu?
Dan saya akan menjunjung tinggi undang-undang dasar yang ada di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Itu sebagai dasar hukum di Indonesia, saudara. Saya nggak boleh bawa-bawa hukum lama, ditempel-tempelkan, lalu saya bilang, karena saya mendapatkan kasih karunia, hukum Indonesia tidak berlaku. Ya ngawur namanya kalau begitu. Kira-kira saya ngomong begini paham nggak Bapak Ibu? Ini analoginya itu seperti itu, saudara. Makanya jangan sampai kita yang orang goyim begitu mendapat kasih karunia, lalu dengan seenaknya kita berkata Torah dibatalkan. Siapa yang membatalkan Torah? Siapa yang menghapus Torah? Nggak ada, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Yom Kippur, Hari Raya Grafirat, Hari Raya Pengampunan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti berbicara tentang kasih karunia. Itu berarti kita harus menjalankan Torah. Harus. Ada orang bilang, oh tidak perlu. Oke, kalau tidak perlu sekarang saya mau tanya. Hormatilah ayah dan ibumu. Perlu atau tidak? Perlu. Loh itu Torah. Gimana dong? Ayo. Jangan membunuh. Perlu enggak? Oh itu Torah meneng. Piye saudara-saudara? Jangan mencuri. Perlu enggak? Perlu. Lah kalau Torah enggak boleh terus kita mau pakai yang mana gitu loh. Yesua selalu pikirannya menuju ke Torah. Ini saya malah dengar lagi lebih cilaka lagi saudara-saudara. Ada pendeta yang ngomong, sebetulnya Yesua itu juga makan babi. Waduh ini parah banget ini. Benar-benar parah ini. Kalau Yesua makan babi, pasti Yesua dikeroyok sama orang Yahudi saudara. Dianggap mencemarkan Torah. Kalau Anda mau makan babi ya makanlah, jangan dipakai ke Yesua, jangan. Yesua itu taat Torah, namanya saja moreh kok. Saudara lihat di dalam kitab Yohanan pasal 13 ayat 13, dikatakan engkau menyebut aku guru dan Tuhan, bahwa benar bahwa akulah dia. Kata guru itu apa sebetulnya? Itu moreh saudara. Moreh itu artinya guru Torah, itu moreh. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi rancu. Guru apa? Guru nari? Ayo. Atau guru matematika? Guru apa? Guru silat? Kan banyak guru saudara. Tapi kalau kita lihat teks aslinya, moreh artinya guru Torah. Kalau guru Torah otomatis tidak mungkin membatalkan atau menghapus Torah. Ini kasih karunia ini luar biasa saudara-saudara. Sama seperti ketika saya menjadi warga negara Indonesia, saya harus tunduk pada aturan yang ada di Indonesia. Undang-undangnya ngomongnya apa? Kita harus bayar pajak, ya kita bayar pajak saudara. Aturannya itu ada. Sama seperti ketika kita percaya kepada Yesua, kita pun harus melakukan Torah. Tapi bukan Torah yang dulu, tapi Torah yang sudah disempurnakan. Torah yang disempurnakan itu sangat berat sebetulnya saudara. Torah berkata jangan membunuh. Kategori membunuh adalah ketika engkau menghilangkan nyawa orang lain, itu membunuh. Tapi setelah disempurnakan, ketika hati kita ada rasa pahit sama orang lain, Anda sudah termasuk seorang pembunuh. Lebih berat apa lebih yang ringan? Lebih berat saudara ya. Jadi jangan saudara pikir Torah nggak berlaku. Apa yang Yesua katakan dasarnya itu Torah. Jangan mencuri.
Kategori mencuri adalah kalau kita sudah mengambil milik barang orang lain, barangnya sudah pindah, itu Torah. Tapi disempurnakan oleh Yesua. Ketika kita mengingini yang bukan milik kita, itu sudah dianggap mencuri. Lebih berat bukan? Itu yang disebut menggenapi. Menggenapi bukan berarti menghapus. Sekarang saya kasih analogi lagi yang lebih gampang. Karena ada ayat dari Rabi Shaul atau Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kalau kita ya mengikut Tuhan itu berarti kita sudah selesai. Kita nggak boleh lagi bicara tentang Torah. Kata Rabi Shaul, padahal Paulus juga yang sama, mulutnya mengatakan bahwa Torah itu baik, benar, dan kudus, saudara. Ini jadi salah pemahaman orang yang membacanya. Dan saya katakan bahwa orang akan mengenal dosa karena Torah. Maksudnya apa? Kan saudara pernah baca bukan? Ayat firman Tuhan yang bilang apa? Karena Torah orang mengenal dosa. Artinya apa? Bukan karena Torah manusia jadi berdosa. Bukan itu, saudara. Tak terangke begini. Analogi yang gampang itu begini, saudara. Kalau saudara mau daftar sekolah, ini saya selalu ilustrasinya gampang. Daftar sekolah di SMA misalnya. Nah, ketika saudara mendaftar di sana, nggak ada peraturan, saudara. Nggak ada aturan. Saudara boleh nggak kalau sekolah nanti rambutnya gondrong awul-awulan, boleh nggak? Boleh, saudara. Sekolah pakai sarung, boleh nggak? Boleh. Atau sekolah pakai apa itu? Lekton. Ya, apa itu lekton? Kayak kaos itu loh, kaos boxen itu loh. Boleh nggak? Boleh. Saudara sekolah sambil ngerokok? Boleh. Nggak ada aturan, saudara. Karena memang sekolah itu tidak ada aturan. Tetapi ketika ada tata tertib, karena tata tertib maka kita mengenal kesalahan. Maksud nggak Bapak Ibu? Sama bukan karena Torah kita mengenal dosa. Kenapa? Karena Torah itulah yang menunjukkan kalau kita seperti ini itu dosa. Ngerti Bapak Ibu? Sama seperti tata tertib. Nggak ada tata tertib, saudara mau sekolah mulai jam 7, berangkat jam 8 juga no problem. Nggak ada aturan, saudara. Mau pakai sarung juga boleh. Ya. Saudara yang laki-laki mau pakai rok juga nggak apa-apa. Oh, nggak ada aturan, saudara. Tapi kalau sudah ada tata tertib, saudara ikutin tata tertib itu. Itulah Torah, saudara. Ngerti nggak? Itu Torah itu. Jadi karena tata tertib, maka aku ngerti. Kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begitu nggak boleh. Paham, Bapak Ibu? Karena Torah, maka manusia itu ngerti, ngenal dosa. Oh, kalau seperti ini tidak boleh. Kalau seperti gini juga nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ditulis. Makanya disebut dengan Torah Sepiktaf. Itu ditulis pada zaman Moshe. Ada 10 perintah Elohim itu Torah. Dan itu dijabarkan menjadi 613, Bapak Ibu ya. Dijabarkan begitu. Jadi di sini saya perlu menjelaskan agar saudara itu ngerti betul. Yang namanya kasih karunia itu adalah anugerah dari Bapa Yahweh yang diberikan kepada bangsa-bangsa supaya kita masuk hitungan dari orang-orang yang diselamatkan. Saya bacakan supaya orang bisa mantap ya. Yang menunjukkan Yesua menyempurnakan Torah, bukan menghapus Torah. Matius 5 ayat 17-19 atau Matius 5. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi.
Aku datang tidak untuk membatalkannya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau yot atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Nah, ini yang disebut apa? Yesua tidak menghapus. Kalau Yesus akan menghapus kita, jangan macam-macam lalu kita berkata hapus Torah, enggak boleh, bahaya itu saudara. Jadi dengan kita ngerti Torah, maka kita perlu memperbaiki hati. Jika hati saudara dengan sesama saja tidak bisa berdamai, saya katakan mustahil Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani pada saat perayaan Hari Raya Yom Kippur, mereka saling memaafkan. Cuman sekarang yang jadi masalah, berani enggak kita injak gengsi kita? Kita bisa memaafkan orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, melalui Hari Raya Grafirat ini, Hari Raya Yom Kippur ini, mungkin ada kata-kata saya yang kurang nyaman, baik terhadap jemaat di Kehilat Aleph Tau ini maupun kepada para subscriber semuanya. Saya di sini atas nama pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan hati saya yang setulus-tulusnya. Saya meminta maaf kepada saudara sekalian. Di Hari Raya Grafirat ini, biarlah kehidupan kita menjadi bersih kembali. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Wayikra atau Imamat 23 ayat 26 sampai 32 dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, hari ini ya, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Itulah sabat perhentian bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari, dari petang hingga petang kamu harus merayakan sabatmu. Saudara, dari ayat ini saya perlu memberitahukan kepada saudara sekalian, agar supaya kita betul-betul membenahi hati kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ternyata hidup kita tidak berkenan di hadapannya. Nah, malam hari ini seperti biasa, pada tiap-tiap
perayaan Hari Raya Yom Kippur, saya dikasih ide oleh Tuhan. Dan ide ini di luar gaya berpikir saya. Ini sudah sering kita lakukan dari tahun ke tahun. Dan sekali lagi saya katakan ide ini adalah ide profetik yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Yaitu apa? Membakar dosa-dosa. Saudara bisa menulis di kertas, kemudian tulis dosa-dosa saudara yang bikin hati Tuhan itu marah. Coba saudara tulis, saya berbuat begini, tulis saja. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara nanti bisa lakukan bersama dengan kami di tempat ini. Ini ada kertas-kertas yang cukup banyak, yang tentunya ini berisi kalimat dosa. Ya, kalimat dosa yang nanti akan saya bakar. Dan saudara tadi membuang ini dengan hati yang penuh dengan kebencian terhadap dosa. Saudara buang di situ. Nanti saya bakar secara hukum profetik, maka kehidupanmu dinetralkan kembali oleh Tuhan. Namun demikian, jangan lalu saudara berkata, aku tak gawe dosa meneng, nanti tahun depan kita selesaikan lagi. Bukan begitu saudara ya. Yang diselesaikan sekarang, perbaiki terus supaya di waktu-waktu yang akan datang kita menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang ada. Sekali lagi kita ada di tahun Semitah. Tahun yang sangat genting. Karena kita tahu bahwa kekuatan New World Order 666 itu terus berusaha untuk merangsek masuk. Kita hanya bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Kita mengandalkan kekuatan tangan kasih-Nya. Sehingga kita hanya tunduk dan taat kepada Bapa Yahweh, bukan kepada 666. Haleluya. Nah, saya sebentar akan berdoa dan membakar kertas-kertas ini. Saya memberi kesempatan bagi saudara yang ada di sini yang belum meletakkan kertasnya di sini. Atau mungkin saudara yang belum menulis, cepat nulis sekarang. Saya kasih kesempatan saudara untuk nulis, maju ke depan, buang di sini. Dengan hati yang jengkel, dengan dosa itu, dengan hati yang penuh kebencian, saudara tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, bagi saudara yang ada di rumah, ayo persiapkan kertas saudara. Sebentar kita akan lakukan ritual pembakaran dosa. Ini merupakan hukum profetik bahwa kita betul-betul terpisah. Sekarang saya memberi kesempatan, silahkan bagi saudara yang belum menyerahkan atau membuang kertas, silahkan maju ke depan, buang ke sini. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara catat, tidak usah saudara pamerkan ke istri saudara atau anak. Ini yang ngerti saudara sendiri, bukan orang lain. Saya juga menghimbau jangan pernah membaca dosa ini, saudara. Karena nanti terjadi transfer spirit malah jadi nggak karu-karuan ya. Jadi kalau sudah dibakar sudah. Tidak usah saudara, wah ini apa ya isine, saudara cari tahu, saudara mengakses dunia kegelapan untuk diri saudara sendiri. Oke, saya masih kasih kesempatan untuk saudara, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo segera catat, nanti kita bakar bersama-sama. Saya tunggu. Kayunya sudah disiapin ke sini buat ngangkat. Ini. Sudah belum?
yang di luar. Baik, Bapak Ibu, semua sudah? Oke, kalau sudah, saya akan ajak saudara berdoa. Saya ingat dulu ya, waktu pertama kali kita lakukan pembakaran seperti ini, apa yang terjadi? Entah saudara ingat atau tidak. Ya, dulu waktu pertama kali kita lakukan, itu kan masa peralihan ya, antara nama Yahweh dengan kekasih mantan kita yang lama, saudara. Waktu saya bakar, dan ada yang memotret, ternyata apinya membentuk nama kekasih kita yang lama. Mantannya ada di situ. Ya, jadi ini bukan main-main, saudara. Oke, kayunya sudah belum? Nanti kalau sudah terbakar segera bawa keluar. Ada yang bertugas? Sudah? Saudara Hameng, siapa? Sudah? Karena ini kalau dibakar nanti apinya kemana-mana nih. Ini ditaruh sini aja ya. Minta tolong ditarik sana las. Supaya cepat. Ini supaya nggak di tengah-tengah. Ya, kamera bisa ikutin? Bisa ikutin? Oke. Sini saja, sini. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa sekarang ya. Arahkan tangan saudara ke drum yang ada di depan saya. Saudara lakukan transfer roh bahwa aku muak, aku jijik dengan dosa ini. Ayo, kita berdoa bersama. Saudara mau duduk boleh, mau berdiri boleh, mau apa boleh. Pokoknya arahkan tangan saudara ke depan. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat malam hari ini Tuhan, lihat di depan kami ada kertas-kertas yang berisi dosa. Demikian juga dengan umat-umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka siap dengan kertasnya yang akan dibakar sebagai tanda bukti secara profetik bahwa mereka terpisah dari dosa itu. Karena kami tahu engkau sudah mengampuni dosa kami, tetapi perjalanan hidup kami masih banyak diwarnai dengan dosa-dosa, dan inilah yang akan kami musnahkan. Oleh karena itu saya mematahkan segala energi-energi dosa yang ada di kertas ini, di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Aku buang, aku campakkan jauh, sehingga tidak lagi terjamah oleh umat-umatmu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa, semua berkata amin. Bagi saudara yang ada di rumah, silahkan bakar kertas saudara. Sementara saya juga akan membakar kertas yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Ya, oke. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Saudara ada dalam kemenangan kasih Bapa Yahweh yang sangat sempurna. Haleluya. Sekarang tindakan berikutnya adalah ketika nanti selesai ibadah ini, jikalau saudara ada ganjelan dengan orang lain, datangi. Katakan maafkan kami. Saya mengasihi engkau. Dan saudara lihat, rezekimu akan melimpah sepanjang tahun ini. Karena engkau betul-betul layak hidup bersama dengan Yeshua. Bapa Yahweh memberkati, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Breaking News.
Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Sukot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang Perkasa untuk Menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak putra dan putri Bapak Ibu Saudara yang berusia balita hingga 13 tahun untuk hadir dalam Sukot Anak pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang memerlukan layanan antar jemput dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8338. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 6 pagi di Kehilat. Dan kami juga menyediakan layanan antar jemput. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ada sukacita pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya. Iya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kalau saya sudah di depan sini berarti ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Jadi saya minta waktunya paling tidak 5 menit untuk memberikan sedikit tambahan pengumuman. Kami dari panitia perayaan pada tahun ini akan mengadakan perlombaan untuk memeriahkan Hari Raya Perayaan Sukot di tahun 5782 dan lombanya itu adalah menyajikan buah. Ya Bapak Ibu ya, menyajikan buah. Ketentuannya bagaimana Bapak Ibu? Ketentuannya saya akan membacanya dan bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa kurang jelas pada malam hari ini, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pengumuman selanjutnya di grup Kehilat Aleph Tau. Ya Bapak Ibu ya. Ketentuannya Bapak Ibu, yang pertama adalah setiap buah yang Bapak Ibu sajikan itu hanya berlaku untuk satu jenis buah saja. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menginginkan untuk menyajikan buah semangka, berarti yang disajikan itu hanya buah semangka saja. Tidak boleh dicampur dengan buah lainnya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin menyajikan buah, menghias buahnya itu dengan buah melon, berarti yang disajikan hanya melon saja. Tidak boleh dicampur dengan buah yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu yang biasanya itu ada terlibat di dalam kaum wanita, kemudian kaum pria, ada juga K3, dalam perlombaan ini hanya boleh mengikuti satu kategori saja.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengikuti kategori keluarga, untuk Bapak Ibu mengikuti kategori yang lain seperti mungkin saya mau ikut gabung dengan kaum wanita, atau mungkin saya mau ikut gabung dengan K3, atau mungkin dengan tim yang lain, itu tidak berlaku, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus menentukan kira-kira saya mau mengikuti yang mana ini. Kalau Bapak Ibu merasa mau mengikuti kaum wanita, ya kaum wanita semua ya. Kalau misalkan mau keluarga, ya keluarga saja, tidak boleh dua kategori, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang berikutnya, bagi Bapak Ibu ketika menyajikan, itu ada videonya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu merangkai menyajikan buahnya itu ada videonya, itu bisa dikirimkan ya Bapak Ibu ya ke panitia, karena itu sebagai nilai tambah. Nah, untuk waktunya Bapak Ibu, untuk waktunya mulai dari malam ini, dan paling telat itu atau dikumpulkan Bapak Ibu untuk hasilnya itu pada tanggal 26 September. Jadi waktunya itu kurang lebih 1 minggu lebih ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu tanggal 16, ya kurang lebih 10 hari ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berpikir dulu, mengambil contoh dulu mungkin dari mana idenya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa mengumpulkan itu untuk dinilai paling telat itu hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021, dan paling telat jam 12 siang ya Bapak Ibu ya. Dan pengumumannya, pemenangnya itu akan diumumkan pada hari raya Semini Asarat pada hari Senin tanggal 27 September. Jadi Bapak Ibu mengumpulkannya tanggal 26, hasilnya itu akan diumumkan pada tanggal 27 September. Mungkin itu saja dari saya, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa menanyakannya ke ketua panitia yaitu Pak Michael, atau juga mungkin kita bisa saling memberikan masukan di dalam grup Kehilat. Itu saja pengumuman dari saya, dan mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Bapak Yahweh, dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup dalam berkat. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Demikian pula yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah mereka melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami menyadari, sekalipun kami hidup dalam dunia yang modern, tetapi kami mendapatkan pembatasan yang sangat luar biasa. Namun demikian Engkau melihat hati kami yang sangat mencintai-Mu ya Bapa. Oleh karena itu sebelum kami pulang Tuhan, Engkau akan berkati anak-anak-Mu semuanya, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Baruk atapair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripetne, kau friatmat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yesua Hamasya Berwah Kodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar
sayang